Apa kabar saudara dan sahabatku? Jumpa lagi dengan saya, Dr. James Alandarum. Tentunya banyak yang bertanya-tanya tentang judul postingan video saya pada hari ini, yaitu judulnya Terawan dan Yesus. Jadi ini merupakan suatu refleksi diri saja ya. Jadi tidak dalam hal menyamakan antara Terawan dan Yesus. Karena seperti kita ketahui bersama, bagi orang atau umat Kristiani dan Katolik, Yesus itu adalah salah satu manifestasi ketuhanan, sehingga kita menyapa dengan panggilan Tuhan Yesus. Adapun bagi para sahabat-sahabat Muslim saya, jadi kebetulan saya orang Kristen. Saya tahu umat Muslim mengenal Yesus sebagai Nabi Isa, jadi seorang nabi. Begitupun oleh saudara-saudara saya umat Hindu, beberapa kawan saya menyatakan bahwa sejak kelahiran dan perjalanan hidup Yesus maupun ajaran-ajaran dia sangatlah mirip dengan Krishna. Jadi jelaslah bahwa Yesus itu khususnya bagi orang Kristen posisinya sangat tinggi. Jadi tidaklah bisa dibandingkan dengan Terawan yang hanya seorang manusia biasa, hanya seorang dokter di negeri yang kita sepakat menyebut sebagai negeri Bhinneka Tunggal Ika. Nah, refleksi yang bisa saya pribadi ambil dalam konteks judul Terawan dan Yesus adalah ada kejadian-kejadian yang mirip. Jadi kalau kita ambil dalam kisah yang tercatat menurut pandangan orang Kristen atau tercatat dalam kitab suci umat Kristen, itu jika kita ambil kisah Yesus menjelang dia dihukum mati di kayu salib, itu ada masa-masa kita mengenang, kita memperingati sebagai minggu-minggu sengsara. Jadi Yesus itu minggu-minggu sengsaranya kurang lebih 1 bulan atau 4 minggu. Demikian pula dengan hal yang mirip dengan Dr. Terawan. Sejak keputusan pemberhentian tetap atau permanen dia sebagai anggota IDI melalui keputusan muktamar baru-baru ini di Banda Aceh, dia diberhentikan keanggotaan dirinya di Ikatan Dokter Indonesia dan akan dilaksanakan proses pemberhentian itu paling lambat 28 hari kerja. Jadi kurang lebih juga 1 bulan. Jadi mirip-mirip lah. Tapi tidak sama tentu saja ya. Kisah Yesus itu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sedangkan kisah Terawan itu ya pada saat ini. Jadi tentu saja tidak sama. Sebelum saya lanjut juga, dalam postingan saya ini tidaklah ada maksud dan niat ataupun kata-kata yang berbau sarah. Ini hanyalah suatu bentuk refleksi diri. Semoga jangan ada yang salah paham. Jadi kita lanjut. Hal yang mirip dari kisah Yesus yang bisa kita tarik dengan kisah atau situasi Terawan saat ini adalah Yesus itu disidangkan oleh para imam-imam atau pimpinan agama Yahudi, termasuk pemerintahan Yahudi. Begitu juga dengan Terawan. Terawan sebelumnya itu disidangkan oleh MKIK. Nah, pada kisah mereka memang ada yang berbeda. Kalau Yesus itu semua tahapan persidangan
dia melalui dengan hadir di tempat persidangan. Sedangkan Terawan kita tahu sama-sama tidak menghadiri undangan persidangan tersebut. Tetapi meskipun demikian, ada yang sama. Baik Yesus maupun Terawan dalam menghadapi persidangan tersebut, sikapnya adalah diam dan tidak melakukan pembelaan diri. Jadi tidak ada kata-kata untuk membenarkan atau menyalahkan. Baik Yesus maupun Terawan, kedua-duanya dalam situasi yang mirip itu hanya diam. Kalaupun ada pembelaan diri, itu dilakukan oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Dan itu dilakukan di luar persidangan. Mirip-mirip dengan Dokter Terawan. Kawan-kawannya, teman-temannya, bahkan pasien-pasiennya itu melakukan pembelaan diri, tapi tentunya di luar persidangan MKEK. Sehingga tidak bisa mempengaruhi persidangan tersebut sampai putusan diambil. Kita umat Kristiani sama-sama paham bahwa akhirnya keputusan adalah Yesus itu dihukum mati, dan menurut aturan pemerintah Romawi di kala itu, hukumannya adalah disalibkan, dan pelaksanaannya dari pemerintah Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi menyerahkan kepada pemerintah Romawi untuk pelaksanaan eksekusi. Meskipun tidak sama juga, hal ini mirip dengan Dokter Terawan. Dokter Terawan disidang oleh MKEK, dan melalui keputusan muktamar, pelaksanaan eksekusi untuk pemberhentian tetap Dokter Terawan dilakukan oleh pengurus besar IDI. Jadi sampai di sini, kalau kita merenungkan atau merefleksikan, kira-kira memang ada kemiripan. Meskipun tidak sama ya, sekali lagi saya katakan tidak sama. Perlu saya ungkapkan ini berulang-ulang supaya jangan ada salah pengertian atau salah paham pada postingan saya ini. Selanjutnya kita juga tahu bahwa dasar-dasar tuduhan Yesus itu bagi orang Kristen jelas tercatat ya, bahwa Yesus itu melanggar aturan internal dari agama Yahudi, aturan internal dari pemerintah Yahudi, yaitu dia melakukan pengobatan, menolong orang, bahkan membangkitkan orang pada hari Sabat, hari di mana secara ketat untuk agama Yahudi dan pemerintah Yahudi itu tidak boleh melakukan aktivitas selain beribadah. Jadi Yesus itu jelas menurut peraturan mereka itu melanggar, dan terbukti. Karena banyak sekali saksi yang melihat Yesus memberikan khotbah, memberikan pelajaran tentang pendapat dia, ajaran dia pada hari Sabat, juga menolong orang pada hari Sabat. Jadi memang jelas Yesus itu melanggar aturan internal Yahudi di kala itu. Nah, menarik juga, Dokter Terawan juga tuduhannya mirip-mirip lah, tapi tidak sama ya. Jadi dia dituduh atau disangkakan bahwa dia melakukan metode terapi yang belum memiliki landasan ilmiah yang kuat. Sehingga tentu saja jika belum memiliki alasan ilmiah yang kuat, belum terbukti dan diterima oleh dunia kedokteran, maka jika terus melakukan hal tersebut, maka tentu saja menurut aturan internal itu melanggar, ya kita katakanlah ADART dan kode etik. Sehingga kita tahu bahwa Dokter Terawan itu akhirnya diputuskan
bersalah, atau disebutkan di situ bahwa telah terbukti melanggar aturan atau etik berat, jadi pelanggaran etik berat, sehingga hukuman terakhirnya adalah diberhentikan, dengan kata lain dikeluarkan dari keanggotaan IDI. Jadi sampai di sini semakin menarik bahwa banyak kemiripan, tetapi juga ada hal yang lebih menarik juga, yaitu yang menjadi kontradiktif dari kisah ini, yaitu kalau kisah Yesus, kita sebagai orang umat Kristiani, umat Katolik itu sangat tahu bahwa justru petinggi-petinggi, orang-orang penting, penguasa Yahudi dan Romawi itu menyalahkan Yesus. Bahkan masyarakat Yahudi di kala itu, yang notabene Yesus itu adalah juga bagian dari masyarakat Yahudi, justru mayoritas itu bahkan berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi pada posisi ini semuanya itu, sebagian besar itu ya menyalahkan Yesus. Hanya sedikit yang membela dia, itu pun secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, karena bisa saja ditangkap. Tetapi kalau kasus Dr. Terawan ini berbeda. Meskipun secara internal dia dihukum, tetapi justru para petinggi negara kita, bahkan anggota DPR RI itu membela dia. Bahkan beramai-ramai, dalam tanda petik, pasang badan. Bahkan beberapa anggota dewan dan petinggi negara kita mengeluarkan statement yang mengancam. Misalnya bubarkan IDI, baru revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran, di mana kewenangan IDI untuk memberikan rekomendasi sebagai organisasi profesi dokter satu-satunya itu direvisi atau bahkan dihapus. Itu yang terjadi pada kasus Dr. Terawan. Bahkan masyarakat Indonesia, kalau kita lihat yang lebih keren disebut netizen. Jadi sekarang dunia media sosial, ya, medsos itu sangat melekat pada kehidupan kita hari-hari. Jadi di situ ramai kita baca, bahkan kita tonton bahwa para netizen itu membela Dr. Terawan, karena banyak sekali pasien-pasiennya itu menyatakan bahwa justru dengan metode dan tata cara pengobatan Dr. Terawan, mereka itu mendapatkan kesembuhan atau perbaikan dalam kondisi kesakitan mereka. Atau bahkan yang tidak sakit tetapi melakukan metode tersebut merasa lebih kuat. Jadi banyak sekali yang membela. Nah, menurut saya di dalam hal ini tentu saja Ikatan Dokter Indonesia harus betul-betul menyerap aspirasi ini. Jangan dalam tanda petik malah terus-menerus bentrok. Jadi dicarilah titik temu, atau dari awal kasus ini ramai, saya sudah menyampaikan di beberapa wawancara atau tulisan bahwa jalan damai itulah yang terbaik. Jadi yang terakhir, itulah kesimpulan atau pendapat saya saat ini. Marilah kita ambil titik temu jalan damai sehingga permasalahan ini cepat selesai. Sehingga fokus kita akan kembali kepada tujuan utama kita sebagai dokter atau sebagai pemerintah, yaitu kita memberikan khususnya pelayanan kesehatan kepada rakyat Indonesia. Itulah sebenarnya tujuan utama kita, di mana kita memiliki kewajiban
untuk memberikan upaya yang optimal, upaya yang terbaik semata-mata demi kesehatan rakyat Indonesia yang kita cintai ini. Jadi demikianlah refleksi ataupun sedikit pendapat saya terkait kemiripan meskipun tidak sama dari kasus Terawan dan sepenggal kisah Yesus menjelang dia dihukum mati oleh pemerintahan Romawi. Meskipun demikian, saya sampaikan kepada umat Kristen, selamat kita menjalani minggu-minggu sengsara, tapi sebentar lagi juga kita akan memperingati Paskah, yaitu perayaan akan kebangkitan Yesus setelah dia mati di kayu salib. Terima kasih apabila sudah menyimak postingan video saya ini dengan pikiran yang jernih, dan semoga tidak ada kesalahpahaman di sini. Semata-mata apa yang saya sampaikan ini jelas adalah dari perspektif saya sebagai salah satu umat Kristiani di Indonesia. Terima kasih, salam sehat.